Saya lanjutkan ke part yang terakhir, yaitu part 7. Berikut ini adalah aplikasi dari sel elektrolisis. Jadi ini adalah pemurnian natrium. Jadi dilakukan dengan menggunakan campuran lelehan natrium klorida dan kalsium klorida. Nah, di sini kita lihat pada anoda itu berupa elektroda grafit. Ya, elektroda grafit, kemudian terjadi oksidasi Cl- menjadi Cl2. Lalu pada katoda terjadi reduksi natrium menjadi Na+ menjadi logam Na. Nah, proses ini ditambahkan kalsium klorida agar sel itu dapat beroperasi pada suhu yang lebih rendah, sekitar 580 derajat. Karena jika tidak, maka reaksi akan berlangsung lebih tinggi di 801 derajat. Berikutnya adalah aluminium. Ini adalah logam yang berguna tapi reaktif. Nah, di sini adalah diagram pemurnian aluminium. Jadi Al2O3 itu dicampur dengan kreolit. Ini namanya adalah proses Hall-Héroult. Nah, Al3+ ini akan direduksi menjadi logam Al. Lalu O2- itu akan dioksidasi menjadi O2 yang akan bereaksi dengan anoda karbon menjadi CO2. Selanjutnya elektroplating. Ini adalah prosedur di mana elektrolisis digunakan untuk menerapkan pelapisan ornamen atau pelindung dari satu logam ke logam lain. Jadi tujuannya untuk meningkatkan daya tahan benda logam. Contohnya pelapisan perak pada benda yang terbuat dari baja agar mencegah terbentuk karat. Kita masuk ke stoikiometri elektrolisis. Ini adalah subbab yang cukup penting. Jadi dalam elektrolisis, arus listrik itu digunakan untuk menggerakkan reaksi kimia dan dinyatakan dalam ampere atau kolom per detik. Sementara itu elektron sebagai reaktan dan kuantitasnya dinyatakan dalam muatan. Besarnya itu bergantung pada arus listrik serta lama proses elektrolisis. Nah, untuk perhitungan stoikiometri, muatan elektron itu harus dikonversi dulu ke mol elektron dengan membagi dengan tetapan Faraday. Kita masuk ke latihan. Contohnya kita punya emas yang dapat disepuh oleh larutan yang mengandung Au3+. Ditanya berapa massa emas dalam gram yang disepuh jika elektrolisis berlangsung dalam 25 menit, arus 5,5 ampere. Pertama kita ubah dulu waktu menjadi detik. Lalu muatan detik, muatan sama dengan arus kali waktu, maka arus 5,5 ampere itu dikali waktu ya yang tadi sudah diubah menjadi satuan detik. Selanjutnya ubah muatan menjadi mol elektron dengan membagi tetapan Faraday. Kita dapatkan sekian mol elektron. Nah, sampai tahap ini saya dapat angka 0,085 mol elektron. Nah, di sini kita tinggal lihat jika 3 mol elektron itu sama dengan 1 mol Au, maka kalau kita punya 0,085 mol elektron itu berapa mol Au? Kita gunakan aja perkalian biasa, 0,085 dikali 1 dibagi 3 ya. Setelah itu dapat mol Au, tinggal dikali AR dari Au berapa nih, 196,97, kita akan dapatkan massa sebesar 5,6 gram Au. Soal berikutnya, tentukan besar arus yang digunakan dalam sel Downs untuk memproduksi logam natrium. Jadi kita pakai sel Downs untuk memurnikan natrium ya, dengan laju 30 kg per jam. Ya, pertama kita hitung dulu mol natrium dulu per jamnya berapa. Kemudian jangan lupa ubah kilo menjadi gram. Terus tentukan jumlah mol elektron, di sini melibatkan 1 elektron. Ketiga, hitung muatan berdasarkan jumlah elektronnya. Nah, yang terakhir, bagi muatan terhadap waktu. Ya, Q sama dengan I kali T untuk mendapatkan data arus. Kita dapatkan 3,47 kali 10⁴ ampere. Nah, sebenarnya perhitungan itu kita bisa lihat dari sini. Ini adalah skema perhitungan stoikiometri elektrolisis. Nanti slide akan saya share. Jadi kita silakan lihat lebih detail untuk skema ini.